Teori Heckscher-Ohlin atau sering disebut dengan teori HO. Teori HO ini dikemukakan oleh ahli ekonom asal Swedia, yaitu Eli Heckscher dan Bertil Ohlin. Teori HO ini sering juga disebut dengan teori proporsi dan intensitas faktor produksi. Teori HO memiliki banyak kesamaan dengan teori klasik, yaitu kedua teori ini menginginkan suatu negara untuk menghasilkan barang-barang yang memiliki banyak faktor produksi yang ada pada negara tersebut. Tetapi HO mendasar kepada proporsi dan intensitas faktor produksi yang dimiliki oleh suatu negara. Dari HO terdapat 11 asumsi, yaitu 1. Hanya terdapat 2 negara dan 2 komoditi, yaitu komoditi A dan komoditi B, serta 2 faktor produksi, yaitu tenaga kerja dan modal. 2. Kedua negara tersebut memiliki dan menggunakan metode atau tingkat teknologi produksi yang persis sama. 3. Komoditi A secara umum bersifat padat karya atau padat tenaga kerja atau labor intensif, sedangkan komoditi B secara umum bersifat padat modal atau kapital intensif. 4. Kedua komoditi tersebut sama-sama diproduksikan berdasarkan skala hasil yang konstan atau constant scale of return. 5. Spesialisasi produksi yang berlangsung di kedua negara sama-sama tidak lengkap atau tidak menyeluruh. 6. Selera atau preferensi permintaan konsumen kedua negara persis sama. 7. Terdapat kompetisi sempurna dan pasar produk dan dalam pasar faktor produksi. 8. Terdapat mobilitas faktor yang sempurna dalam ruang lingkup masing-masing negara, namun tidak ada mobilitas faktor antar negara. 9. Sama sekali tidak ada biaya-biaya transportasi, tarif, atau berbagai bentuk hambatan lainnya yang dapat mengurangi kebebasan arus perdagangan antar kedua negara. 10. Semua sumber daya produktif atau faktor produksi pada masing-masing negara dapat dikerahkan secara penuh dalam kegiatan produksi. 11. Perdagangan internasional yang terjadi sepenuhnya seimbang atau total nilai ekspor sama dengan total nilai impor. Pada teori HO terdapat 2 kurva, yaitu yang pertama kurva Isokos, yaitu kurva yang menggambarkan total biaya produksi yang sama. 2. Kurva Isokuan. Kurva Isokuan merupakan kurva yang menggambarkan total kuantitas produksi yang sama. Menurut teori HO, perdagangan internasional terjadi disebabkan perbedaan opportunity cost suatu produk antar suatu negara dengan negara lain. Pertukaran dapat terjadi karena adanya perbedaan dalam jumlah proporsi faktor produksi yang dimiliki atau faktor endowment masing-masing negara. Negara-negara yang memiliki faktor produksi relatif banyak atau murah dalam memproduksinya akan melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barangnya. Sebaliknya, negara akan mengimpor barang tertentu jika negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif langka atau mahal. Misalnya, negara Indonesia memiliki tenaga kerja yang relatif besar, maka Indonesia akan berspesialisasi pada produksi barang-barang yang relatif padat tenaga kerja atau labor intensif
dan mengekspornya. Jepang memiliki relatif banyak kapital, maka negara Jepang akan berspesialisasi menghasilkan barang yang padat kapital atau kapital intensif dan kemudian mengekspornya ke negara lain. Gambar kurva isokos. Dari gambar di atas, kemiringan isokos untuk negara Indonesia adalah II, II aksen, dan II double aksen. Dan untuk negara Jepang adalah IJ, IJ aksen, dan IJ double aksen. Pada kedua negara tersebut, dapat dilihat bahwa Indonesia memiliki relatif banyak tenaga kerja dan memiliki relatif sedikit kapital, sedangkan Jepang memiliki relatif banyak kapital dan relatif sedikit tenaga kerja. Pergeseran kurva isokos paralel mencerminkan perbandingan harga faktor produksi adalah tetap. Uraian teori faktor proporsi belum lengkap apabila belum mengetahui bagaimana suatu barang dihasilkan. Untuk mengetahui hal ini dapat dijelaskan dengan kurva isokuan. Gambar kurva isokuan. Isokuan Indonesia terletak dekat sumbu vertikal atau tenaga kerja, menunjukkan bahwa barang yang dihasilkan Indonesia bersifat padat tenaga kerja atau labor intensif, sedangkan bagi negara Jepang lebih mendekati sumbu horizontal, menunjukkan barang yang dihasilkan bersifat padat modal atau kapital intensif. Teori HO menggunakan asumsi 2-2-2 atau 2 negara, 2 komoditi, dan 2 faktor produksi, yaitu yang pertama, perdagangan internasional terjadi antara 2 negara, misalnya negara Indonesia dan negara Jepang. Yang kedua, masing-masing negara memproduksi 2 macam barang, misalnya baju dan radio. Yang ketiga, masing-masing negara menggunakan 2 macam faktor produksi, yaitu tenaga kerja dan kapital atau mesin. Untuk memudahkan analisis manfaat perdagangan internasional yang diperoleh masing-masing negara berdasarkan teori HO. Tabel 3. Teori proporsi faktor dengan data hipotesis. Berdasarkan tabel di atas dan konsep titik singgung antara isokos dan isokuan sebagai suatu titik optimal untuk memproduksi sejumlah barang dapat digambarkan dengan grafik di bawah ini. Berikut adalah grafik titik singgung antara isokos dan isokuan. Kesimpulan dari teori HO. 1. Harga atau biaya produksi suatu barang akan ditentukan oleh jumlah faktor produksi yang dimiliki oleh masing-masing negara. 2. Comparative advantage atau keunggulan komparatif dari suatu jenis produk yang dimiliki oleh masing-masing negara akan ditentukan oleh struktur dan proporsi faktor produksi yang dimiliki. 3. Masing-masing negara akan cenderung berspesialisasi produksi dan mengekspor barang tertentu karena negara itu memiliki faktor produksi yang relatif banyak dan murah untuk memproduksinya. 4. Masing-masing negara akan mengimpor barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif sedikit dan mahal untuk memproduksinya.